Apakah doa Bapa kami sebuah formula doa atau formula kehidupan? Iya dan enggak ya saudara ya. Enggak dalam arti saya gak keberatan sama istilah formula. Memang benar ya, doa Bapa kami itu diberikan Tuhan Yesus untuk mengajar murid-muridnya bagaimana berdoa. Tapi istilah formula, sebagaimana kita menggunakannya hari ini itu agak syarat dengan nuansa-nuansa yang saya rasa nggak alkitabiah. Maksudnya formula dalam arti rumusan. Jadi simply kalau saya bingung dengan doa atau saya bingung dengan kehidupan saya bisa simply masukkan problem-problem saya kepada rumusan ini, formula ini, lalu saya bisa dapat solusinya gitu ya. Ini pengertian rumusan di sekolah Indonesia ya saudara ya, hafalan jadinya, dan bukan bijaksana. Tapi kalau dalam dunia perjanjian lama dan perjanjian baru saudara, namanya mengajar, itu bukan berarti memberikan hafalan atau rumusan, tapi membawa orang ke dalam bijaksana. Dan saudara tahu salah satu ciri khas kebijaksanaan itu adalah ya ketika kita menyadari bahwa nggak ada jawaban gampang, ketika kita menyadari nggak ada shortcut, ketika kita nggak bermentalitas mie instan misalnya, itu kan jalan menuju bijaksana, saudara. Di sisi yang lain, saudara, saya juga bisa menjawab iya, dalam arti of course iya, saudara. Dalam arti doa Bapa kami itu menjadi bijaksana bagi doa dan juga kehidupan, itu nggak cuma salah satu. Saya bisa pakai istilah lain ya, fungsi Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami itu bukan cuma untuk salah satu, saudara. Bukan hanya untuk doa toh atau bukan hanya untuk kehidupan toh. Karena apa yang kita doakan, apa yang saudara doakan itu tentunya mempengaruhi bagaimana saudara hidup. Dan bagaimana saudara hidup itu juga akan mempengaruhi bagaimana saudara berdoa. Ini kan bukan dua hal yang perlu dan bisa dipisahkan. Actually ini salah satu poin daripada ajaran John Calvin mengenai doa ya. Kalau saudara baca institutnya dia, di Institut 323 itu salah satu tempat membahas mengenai doa. Calvin mengatakan God ordained prayer not so much for his own sake as for ours. Bahasa saya, terjemahan saya gitu, maksudnya terjemahan bebas. Tuhan itu memberikan dan menginstitusikan doa itu bukan terutama untuk jadi sarana kita mengubah dia, tapi untuk justru jadi sarana dia mengubah dan membentuk saudara dan saya. Doa yang benar, saudara, itu berdampak untuk membentuk kehidupan yang benar. Maksudnya gimana, saudara? Saya kasih satu contoh aja ya, dari Jonathan Edwards. Edwards itu pernah tanya, kenapa sih kita itu disuruh meminta kepada Tuhan, meskipun jelas-jelas dikatakan bahwa Bapa ini sudah tahu apa yang kita perlu sebelum kita minta. Kalau saudara bingung kenapa kita mesti minta ketika Allah itu sudah tahu apa yang kita perlu sebelum kita minta, berarti saudara masih terkunci dalam pemikiran di mana doa itu terutama adalah cara untuk saudara mengubah dia. Tapi kalau saudara sekali lagi pakai Calvin, saudara mengatakan justru enggak, ini doa seperti ini pun, meminta ini pun adalah cara Tuhan justru mengubah saudara dan membentuk saudara. Gimana caranya? Edwards mengatakan karena berbahaya untuk saudara, kalau saudara itu menerima berkat Tuhan tanpa memintanya dalam doa. Benar ya saudara? Kalau kita itu dapat barang bagus pemberian dari Tuhan, tapi kita nggak pernah minta, saudara. Kalau kita dapat terus-menerus berkat dari Tuhan yang kita nggak pernah belajar untuk meminta, kita akan cepat atau lambat merasa ini sebagai hak. Lalu suatu hari itu hilang, kita ngamuk-ngamuk. Kita nggak bisa melihat itu sekali lagi sebagai pemberian dan anugerah. So ini satu jawaban, saudara, memperlihatkan kepada saudara contoh kenapa doa itu sesuatu yang sangat berpengaruh pada kehidupan. Saudara nggak perlu pakai kata atau di antara kedua hal ini, karena dua-duanya itu sama berhubungannya.